Oke, selamat malam teman-teman dan saudara rekan di hari ini. Saya akan melakukan webinar dengan tema Democratic Leadership atau kepemimpinan demokratik. Saya mewakilkan teman-teman saya dari kelompok 3. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai pemimpin terlebih dahulu. Silakan next. Oke, pemimpin itu adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan dan juga mempengaruhi sesamanya untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan. Nah, pemimpin itu juga merupakan seorang yang positif dan penuh percaya diri yang tentunya memiliki visi, misi, dan juga nilai etika yang sangat tinggi. Dan juga dengan memiliki kemampuan menyampaikan gagasan dan juga mampu dalam membuat rangka dan juga mendorong agar hubungan atasan dengan bawahan itu berhubung dengan harmonis dan baik. Oke, next. Sebelum masuk dalam kepemimpinan demokratis, kita akan membahas sedikit mengenai beberapa jenis dari pemimpin. Next, Prim. Oke, yang pertama itu jenis-jenis kepemimpinan pertama adalah kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik itu adalah sosok yang memiliki kepribadian yang sangat kuat dan juga menghargai nilai-nilai positif dan mampu mengubah arah pandang kawannya atau masyarakatnya. Yang kedua itu kepemimpinan otoriter. Di dalam kepemimpinan otoriter ini, bos sebagai pemegang kekuasaan tertinggi akan membuat keputusan, peraturan, dan prosedur berdasarkan pemikirannya. Yang ketiga itu adalah kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis ini itu melibatkan dalam banyak kontribusi masyarakat dalam mengambil suatu keputusan. Tipe kepemimpinan ini akan menawarkan komunikasi yang aktif antara dua arah, antara pemimpin dan bawahannya. Selanjutnya, kepemimpinan delegatif itu adalah di dalamnya memberikan wewenang bagi karyawannya atau masyarakatnya dalam mengambil keputusan. Namun, tipe kepemimpinan ini memiliki kelemahan, yaitu kecenderungan antara anggota untuk saling menyalahkan keputusan yang telah dibuat. Next. Itu ada kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional ini berkaitan erat dengan perubahan dalam diri pemimpin maupun para anggotanya atau bawahannya. Kepemimpinan ini mampu memotivasi anggotanya untuk mengerjakan sesuatu melebihi apa yang ditargetkan. Nah, kepemimpinan transformasional ini biasanya memiliki anggota yang berkomitmen dengan pimpinan yang memberdayakan para karyawannya dengan baik melalui visi misi yang serupa. Selanjutnya, kepemimpinan visioner. Nah, kepemimpinan visioner ini itu dalamnya ada orang yang memiliki pandangan atau wawasan untuk masa depan. Biasanya pemimpin ini selalu berusaha mewujudkan visi misinya yang telah dibuat oleh perusahaan. Pemimpin ini selalu berinovasi dalam mencapai target yang telah ditentukan. Selanjutnya itu adalah kepemimpinan liberal. Kepemimpinan liberal ini pemimpin akan memberikan kebebasan kepada anggotanya itu untuk menyelesaikan semua tugasnya demi kenyamanan anggotanya. Hal ini dilakukan agar segala tugas yang diberikan bisa cepat selesai. Seorang pemimpin liberal tidak akan menuntut banyak kepada para karyawannya atau masyarakatnya atau bawahannya, namun tetap mengawasi jalan kerja sehari-harinya. Selanjutnya itu kepemimpinan pembinaan. Pemimpin dalam kepemimpinan ini akan menguasai dan mengajari para anggotanya dengan penuh dan mengatur hasil yang akan dicapai perusahaan. Seorang pemimpin yang membina anggotanya juga akan memberikan motivasi untuk mendorong para karyawannya mencapai tujuan perusahaan dengan keahlian mereka. Next. Oke, selanjutnya itu kepemimpinan situasional. Nah, kepemimpinan situasional ini itu adalah suatu kondisi ketika pemimpin bertindak berdasarkan lingkungan dan situasi kerja. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh seorang pemimpin situasional, yaitu mengarahkan langsung, memberikan pelatihan terhadap karyawannya, mendukung karyawan, dan melakukan delegasi. Yang ke-10, kepemimpinan transaksional. Ibarat dengan seorang pembeli, pemimpin transaksional ini akan memberikan tugas kepada karyawannya atau imbalan kepada bawahannya
itu dengan tugas-tugas yang diselesaikan, memberikan imbalan karena sudah menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, selanjutnya itu adalah kepemimpinan tim. Yang terakhir adalah pemimpin satu ini dibentuk dari hasil diskusi bersama dalam sebuah tim. Seorang pemimpin mampu untuk bekerja sama dengan tim untuk mencapai visi dan misi yang telah disepakati. Next. Oke, kita akan masuk dalam inti sari pembahasan pada malam hari ini, yaitu kepemimpinan demokrasi. Pemimpin demokratis merupakan pemimpin yang mempunyai gaya kepemimpinan yang di mana pemimpin suatu organisasi maupun kelompok menerima pendapat atau saran dari setiap anggotanya untuk menentukan suatu keputusan bersama dalam organisasi demi mencapai suatu tujuan. Nah, kepemimpinan demokratik ini juga aktif dan dinamis serta terarah dalam kegiatan-kegiatan pengendalian dilaksanakan secara tertib dan juga bertanggung jawab secara jelas dan memungkinkan setiap anggota masyarakatnya itu berpartisipasi aktif dalam kegiatannya. Nah, salah satu contoh negara yang memiliki kepemimpinan demokrasi itu adalah Indonesia. Nah, Indonesia itu merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, di mana Indonesia memilih kepala negara untuk menjabat sebagai presiden dan wakil presiden setiap perwakilannya melalui pemilihan umum atau bisa disebut sebagai pemilihan presiden yang biasa 5 tahun sekali. Nah, next. Kepemimpinan demokrasi ini itu memiliki slogan yaitu gaya kepemimpinan demokrasi ini mengangkat slogan mengedepankan suara rakyat yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang artinya di mana setiap keputusan dan ide berasal dari usulan rakyat yang dilakukan secara bersama-sama oleh rakyat juga dan juga bertujuan untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Next. Nah, alasan kami memilih materi kepemimpinan demokratis ini karena gaya kepemimpinan ini itu paling efektif dan juga mengarah kepada produktivitas yang lebih tinggi, kontribusi yang lebih baik dari anggotanya, masyarakat, dan juga meningkatkan semangat masyarakat. Pemimpin demokratis yang kuat akan menjadi inspirasi bagi masyarakatnya. Next. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri kepemimpinan demokratis. Yang pertama itu wewenang pimpinan mutlak. Itu artinya dalam mengambil keputusan dapat dipengaruhi oleh bawahannya dalam bentuk masukan pada saat musyawarah. Nah, sebagai pemimpin dalam organisasi yang menganut gaya kepemimpinan demokratis, pemimpin tidak memiliki wewenang yang mutlak di mana setiap keputusan dan kebijakan organisasi dilakukan melalui musyawarah mufakat. Dengan demikian, setiap pendapat dari bawahan dapat menjadi sebuah landasan dalam pengambilan suatu keputusan. Yang kedua itu keputusan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan. Yang artinya dalam membuat dan mengambil keputusan dilakukan terlebih dahulu musyawarah antara atasan dan bawahan hingga mencapai suatu kesepakatan. Yang ketiga, adanya komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan dalam gaya kepemimpinan ini itu harus berlangsung dengan baik atau harmonis. Bawahan tidak perlu segan dalam memberikan saran, kritik, pendapat, masukan kepada atasan, tapi dengan cara atau prosedur yang benar berdasarkan fakta sehingga pemimpin pun mau mendengar saran dari pendapat bawahannya. Yang terakhir itu ciri-cirinya adalah adanya kebebasan mengemukakan pendapat. Yang artinya bawahan mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat mereka secara bebas sesuai dengan asas demokrasi. Dalam kepemimpinan ini, setiap bawahan memiliki andil yang sama dan keleluasan untuk mengutarakan pendapat dan aspirasi mereka terhadap organisasi. Tetapi harus sesuai aturan dan tata cara yang baik dan benar agar dapat memberikan masukan dengan tertib dan kondusif. Oke, next. Ya. Selanjutnya itu adalah sifat-sifat dari gaya demokratis. Yang pertama itu senang menerima saran, mendapat kritik dari bawahan. Pemimpin harus mau menerima dengan lapang dada saran ataupun kritik dari bawahan sehingga bawahan juga merasa dihargai ya. Nah, selanjutnya itu mengutamakan kerjasama dalam mencapai tujuan. Udah jelas ya, karena kepemimpinan demokrasi ini itu diutamakan itu kerjasama dalam musyawarah untuk mencapai tujuan. Selanjutnya itu selalu mengembangkan kapasitas diri pribadinya, harus lebih meningkat kepemimpinan demokratisnya, jiwa kepemimpinannya itu harus lebih meningkat signifikan, harus berkembang gitu.
Nah, yang terakhir itu memberikan kebebasan untuk bawahannya dan membimbingnya. Jadi kebebasan untuk berpendapat, memberikan saran, dan juga pemimpin harus membimbing agar tidak menyimpang dari topik pembicaraan dan mencapai tujuan dengan baik. Next. Nah, berikut ini itu adalah indikator kepemimpinan demokratis. Yang pertama, sudah pasti ya, hubungan baik antara pimpinan dan pegawai. Nah, untuk mencapai kepemimpinan demokratis ini, hubungan pimpinan dengan pegawai itu harus harmonis, harus baik, sehingga dapat melakukan musyawarah dan mencapai mufakat. Selanjutnya, penghargaan terhadap pegawai. Nah, pemimpin ini juga harus memberikan pujian ataupun apresiasi kepada pegawainya setelah melakukan tugas atau target sesuai dengan hasil dan yang memuaskan gitu tentunya. Yang terakhir, manajemen yang mendengarkan aspirasi bawahannya. Misalnya bawahannya itu sudah mencapai target, nah jadi manajemennya itu memberikan bonus sehingga aspirasi bawahannya itu didengarkan gitu. Jadi saling menguntungkan lah. Oke, next. Sekarang kita akan masuk ke dalam kata karakteristik. Nah, yang pertama itu karakteristik yang pertama adalah kemampuan pemimpin mengintegrasikan organisasi pada peran dan porsi yang tepat. Yang kedua, mempunyai persepsi yang holistik. Yang ketiga, menggunakan pendekatan yang integralistik. Yang keempat, memelihara kondisi kerja yang kondusif, inovatif, dan kreatif. Next. Yang selanjutnya itu adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat bawahan. Yang selanjutnya, bawahan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketujuh, terbuka terhadap ide, pandangan, dan saran bawahannya. Yang terakhir, yang kedelapan, itu harus bersifat rasional dan objektif. Nah, sebagai seorang pemimpin dalam sebuah organisasi, dalam gaya pemimpinan ini, itu berpengaruh yang memberikan kepada setiap bawahannya adalah kemampuan yang mutlak yang harus dimilikinya. Itu salah satunya ada di atas yang sudah saya sebutkan tadi. Next, kita akan masuk ke dalam kelebihan. Nah, kelebihan gaya kepemimpinan demokratis ini ada banyak. Kita akan sebutkan satu-satu. Dari yang pertama itu sudah jelas yang sudah saya jelaskan tadi, hubungan antara pemimpin dan bawahan itu harus baik, harus harmonis, tidak ada kaku ya. Jadi tidak boleh ada segan di antara bawahan dan pemimpin. Yang kedua itu keputusan dan kebijaksanaan diambil melalui diskusi sehingga bawahan akan merasa dihargai dan dibutuhkan perannya. Dan jadi pemimpin juga harus menghargai ataupun menghormati setiap pendapat dari bawahannya sehingga dia merasa dihargai, jadi perannya dibutuhkan gitu. Selanjutnya itu mengembangkan daya kreatif dari bawahan karena dapat mengajukan pendapat dan saran. Jadi dalam kepemimpinan demokrasi ini daya kreatif kita itu dilatih sehingga bawahan juga dapat mengajukan pendapat dan saran dengan baik. Selanjutnya itu bawahan akan merasa percaya diri dan nyaman sehingga bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, jadi karena sudah merasa dihargai dan juga idenya diambil oleh pemimpin, nah jadi bawahannya ini merasa percaya diri dan nyaman karena dia sudah diterima gitu idenya dan juga dia karena sudah diterima sehingga dia menyelesaikan tugasnya dengan baik dan dia merasa percaya diri dan nyaman dia dalam organisasi tersebut. Nah, selanjutnya itu bawahan akan merasa bersemangat karena merasa diperhatikan. Sudah saya jelaskan tadi, diterima pendapatnya, didengarkan gitu. Jadi diperhatikan dia lebih bersemangat gitu. Selanjutnya itu tidak mudah lahir kubu oposisi karena pemimpin dan bawahan sejalan itu pemikirannya. Kubu oposisi ini itu adalah kubu yang bertentangan gitu karena misalnya ada satu orang yang nggak diterima nih pendapatnya jadi dia bertentangan dengan organisasi tersebut. Nah, itu namanya kubu oposisi. Tapi karena sudah didengarkan semua tidak mudah lahir kubu tersebut. Oke, next. Nah, kita akan masuk ke dalam kekurangan gaya kepemimpinan demokratis. Nah, hingga saat ini itu belum ada satu gaya kepemimpinan pun yang sempurna yang mampu menjadi sebuah sistem tatanan kepemimpinan yang 100% efektif dalam sebuah negara yang mampu menanggulangi setiap persoalan atau masalah dalam kehidupan. Namun, gaya kepemimpinan demokratis ini itu selain menjadi sebuah gaya kepemimpinan yang paling banyak diminati karena
kelebihannya tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, gaya kepemimpinan ini juga memiliki kekurangan atau kelemahannya tersendiri. Yang pertama itu adalah proses pengambilan keputusan akan berlangsung lama karena diambil secara musyawarah. Karena sudah didengarkan setiap ide-ide satu orang, setiap beberapa orang itu jadi lama gitu. Untuk mengambil jalan tengahnya, untuk mengambil jalan yang enak, untuk mencapai mufakat. Kata mufakat itu sulit, sangat lama gitu. Yang kedua itu sulitnya mencapai kata mufakat. Nah, sudah jelaskan tadi, sulit mencapai kata mufakat karena lamanya itu berdiskusi, bermusyawarah untuk mencapai jawaban jalan tengahnya gitu, kata mufakat yang baik dan tujuan dengan baik. Yang ketiga itu akan memicu konflik apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dan apabila ego masing-masing anggota tinggi. Nah, karena misalnya ada satu orang yang dipilih nih idenya atau tidak didengarkan pendapatnya, itu akan memicu konflik dan bisa ribut karena ego masing-masing tinggi gitu. Pengen jawabannya didengar, pengen pendapatnya didengar, pengen jawabannya diterima gitu, diikuti gitu. Jadi kekurangannya itu, kelemahannya. Oke, next. Nah, kita akan masuk dalam tujuan gaya kepemimpinan demokratis. Nah, tujuan dari gaya kepemimpinan demokratis itu apa sih? Yaitu untuk mengaspirasi kepentingan bersama dan juga mencapai tujuan melalui pendapat-pendapat dari masyarakat dari bawahannya gitu. Jadi ide-ide sudah didengarkan, mencapai mufakat, bekerja sama dengan baik gitu. Ini tujuannya itu. Oleh sebab itu, setiap individu itu tanpa terkecuali harus memiliki hak suara yang sama untuk didengar dan diperhatikan. Misalnya ada yang berbeda, kita harus mencari jalan tengahnya agar semua setuju untuk mencapai suatu tujuan. Next, selanjutnya itu adalah tantangan. Nah, tantangan dari gaya kepemimpinan ini itu berpotensi tidak efisien karena membutuhkan waktu yang lama, yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, membutuhkan waktu yang lama itu untuk mengorganisir diskusi atau musyawarah untuk mendapatkan ide, mendiskusikan kemungkinan hasil, dan juga mengkomunikasikan keputusan. Itu sangat sulit ya tantangannya ya. Dan juga ini juga menambah tekanan sosial kepada anggota-anggota yang tidak suka berbagi ide dalam grup. Misalnya ada orang-orang yang introvert gitu, dia disuruh berpikir kritis, berpikir untuk mencari ide, jadi dia merasa tertekan gitu karena harus mengeluarkan ide dalam kepemimpinan demokratis ini. Itu adalah tantangan-tantangannya. Selanjutnya itu ada manfaatnya. Next. Oke, manfaat dari kepemimpinan demokratis ini itu adalah masyarakat dapat merasa diberdayakan, dihargai dan disatukan atau dihormati karena aspirasinya ataupun pendapatnya sudah didengar. Dan juga ini membutuhkan sedikit pengawasan manajerial karena masyarakat biasanya menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Dan mereka juga harus tahu apa yang harus dilakukan dari gaya kepemimpinan demokratis ini. Oke, next. Selanjutnya kita akan masuk dalam tips efektif menerapkan kepemimpinan demokratis. Ini adalah langkah-langkah menerapkan kepemimpinan demokratis. Nah, misalnya di antara kita sedang bekerja atau melakukan meeting, agar meeting kita lancar dan produktif, ini adalah tips-tips efektif yang bisa kalian lakukan agar semua anggotanya dapat memberikan ide-ide yang demokratis dan lebih kritis lagi. Nah, yang pertama itu jaga komunikasi terbuka. Nah, jika diskusi ataupun musyawarah itu sedang dilakukan, pastikan semua orang atau semua anggota itu merasa cukup nyaman untuk menyampaikan ide-ide mereka sepanjang waktu. Nah, gaya kepemimpinan demokratis ini tumbuh ketika semua opsi dijabarkan langsung secara terang-terangan untuk dibahas semua orang. Jadi tipsnya itu salah satunya adalah lebih terbuka dalam diskusi ini ya, dalam musyawarah ini, dalam kepemimpinan demokratis ini, agar semua lebih lebih plong gitu, lebih mau mengeluarkan ide-ide mereka, jadi tidak introvert gitu, tidak takut. Nah, yang kedua adalah fokuskan topik diskusi. Nah, mungkin bagi kita ini sulit untuk membuat diskusi yang tidak terstruktur menjadi produktif. Nah, maka sudah menjadi tugas kita sebagai pemimpin itu menyeimbangkan pengeluaran ide sambil tetap menjaga alur pembahasan tidak keluar dari topik ataupun yang biasa kita sebut out of topic. Nah, jika diskusi mulai menyimpang atau mulai
keluar jalur dari topik yang sudah dibicarakan, kita harus mengingatkan setiap anggota harus fokus kepada tujuan awalnya. Pastikan semuanya itu mencatat komentar ataupun mencatat informasi yang lagi kita bicarakan. Usahakan kembali membahas hal tersebut sesuai dengan waktu yang tepat. Selanjutnya itu yang ketiga, siap untuk berkomitmen. Nah, dalam gaya kepemimpinan ini kita harus dihadapkan dengan begitu banyak kemungkinan dan saran yang sangat sulit diwujudkan pasti ya. Dan sebagai seorang pemimpin, kita harus memilih mana yang menurut kita paling benar dan paling logis untuk dilakukan. Kita harus memilih dengan yakin ya, jangan ragu-ragu. Kalau misalnya kita ragu-ragu, bawahan kita juga akan ragu-ragu juga. Nah, tim kita itu akan tergantung dari perintah yang akan kita keluarkan gitu. Jadi kita tidak boleh ambigu dalam berkomitmen dalam mengambil suatu keputusan ya. Oke, selanjutnya itu ada hormati ide-ide. Nah, kita itu tidak mungkin selalu setuju dengan setiap ide yang dikeluarkan oleh para teman-teman kita ataupun anggota lainnya. Itu tidak masalah, itu hal yang lumrah atau hal yang umum ya. Namun penting bagi kita sebagai seorang pemimpin itu untuk menciptakan lingkungan diskusi yang sehat ataupun yang sportif gitu, bisa saling menerima satu dengan yang lain. Nah, kita harus memperlakukan semua ide itu berharga dan juga bisa dipertimbangkan dan dibahas. Jadi kita harus menerima setiap ide-ide yang mereka keluarkan gitu sebagai seorang pemimpin. Nah, jika kita tidak menerima atau menghargai setiap ide-ide yang dikeluarkan, diskusi itu akan loyo ataupun terhenti karena anggota banyak yang merasa tidak dianggap atau tidak dihargai karena kita sudah tidak menerima atau tidak menghargai ide-ide mereka. Nah, yang terakhir itu jangan minta maaf. Nah, kita sebaiknya memberikan pengertian kepada orang-orang yang memberikan ide tapi tidak kita terima, bukan tidak kita terima ya, kita dengarkan tapi mungkin tidak kita ikuti, tidak kita pilih untuk memajukan organisasi ini ya. Nah, akan tetapi kita harus memilih alasan yang kuat untuk memilih solusi yang berbeda gitu. Penting bagi kita untuk membuat keputusan di akhir dan kita harus mengkomunikasikan kepada anggota tersebut yang idenya tidak kita ambil atau tapi kita dengarkan dulu, kita sudah diskusikan ya, agar dia tidak sakit hati ya, tidak lebih plong, lebih lapang dada, bisa menerima kita juga ya. Nah, jadi kita juga tidak usah minta maaf, tapi kita memberikan pengertian aja, memberikan alasan yang kuat. Oke, next. Nah, dalam manajemen demokratis ini itu ada industri yang cocok dengan kepemimpinan ini. Yang pertama itu, next. Yang pertama itu adalah konten kreatif. Nah, di dalamnya itu ada iklan, desain, film, dan produk. Nah, itu dapat mengeluarkan ide-ide yang segar ataupun yang lebih fresh untuk mengalir di lingkungan kreatif untuk menemukan konsep dan membuat desain yang baru. Yang kedua itu konsultasi. Nah, dalam konsultasi ini diskusi terbuka dapat membantu kita mengeksplorasi masalah secara lebih mendalam untuk menemukan solusi. Yang ketiga itu servis atau jasa. Sebagian besar industri jasa membutuhkan pasokan ide-ide baru mengenai cara agar lebih fleksibel menghadapi tuntutan pelanggan. Yang terakhir dalam bidang pendidikan. Beberapa institusi pendidikan perlu terbuka terhadap ide-ide yang berbeda baik oleh pendidik ataupun siswa mereka yang diajarkan. Next. Nah, tahukah kalian bahwa kehidupan demokratis, kepemimpinan demokratis ini penting dalam kehidupan sehari-hari? Jadi kenapa penting? Yang pertama itu karena ada persamaan kedudukan di depan umum. Maksudnya itu semua masyarakat memiliki kedudukan yang sama di depan umum, artinya hukum harus dijalankan sesuai adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu, jadi kita harus pukul rata semua, nggak boleh memandang secara subjektif, jadi kita harus objektif gitu. Siapa saja yang bersalah harus dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, serta bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa dan berani menghukum siapa saja yang bersalah. Yang kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Maksudnya itu adalah dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi atau kepemimpinan demokratis, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat pasti ya, seperti Indonesia. Dan pemerintah dijalankan berdasarkan kehendak rakyat.
Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Para pembuat kebijakan itu harus memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Contohnya seperti kegiatan ketika masyarakat berkeinginan kuat mencapai pendapat mereka di depan umum, maka pemerintah itu harus menetapkan undang-undang yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum. Selanjutnya itu yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Nah, di negara demokrasi ini, semua bidang dijalankan berdasarkan prinsip keadilan termasuk di bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah juga wajib memberikan bantuan kepada fakir miskin yang berpendapatan rendah. Sehingga diharapkan terjadinya distribusi pendapatan yang adil di antara warga negara Indonesia. Contohnya itu pemerintah membuka lapangan pekerjaan agar masyarakat bisa memperoleh penghasilan yang lebih sehingga dapat menunjang hidup lebih signifikan. Yang keempat itu kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, dalam sebuah negara demokratis terdapat 4 kebebasan yang penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers. Pers itu media massa untuk mempublikasi, izin mempublikasi suatu berita. Yang ketiga itu kebebasan mengeluarkan pendapat. Yang keempat kebebasan berkumpul. Nah, 4 kebebasan tersebut itu termasuk dalam HAM yaitu yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Tetapi dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab. Nah, artinya kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara itu tidak boleh bertentangan dengan norma-norma atau peraturan yang berlaku dalam negara tersebut. Kebebasan yang dikembangkan itu adalah kebebasan yang tidak terbatas, yaitu kebebasan yang dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Oke, next. Nah, tokoh yang memiliki gaya kepemimpinan demokratis itu kita ambil satu contoh tokoh yaitu B.J. Habibie. Itulah salah satu pemimpin Indonesia presiden ketiga. Nah, pada era pemerintahan B.J. Habibie itu kebebasan pers terbuka secara sangat lebar, dengan begitu mampu melahirkan pola demokrasi yang sangat besar. Saat pemerintahannya itu berbagai peraturan dan undang-undang yang dibuat sangat demokratis. Nah, pada era pemerintahan itu pertumbuhan ekonomi berlangsung sangat pesat, meningkat secara signifikan dari beberapa tahun sebelumnya. Nah, Habibie juga menerapkan sistem terbuka atau pemikiran terbuka dalam berbicara. Jadi orang-orang bebas dalam berbicara, bebas memberikan pendapat gitu. Tapi sayangnya tidak lihai dalam mendengarkan atau kurang mendengarkan, lebih banyak berbicara tapi tidak mau mendengarkan. Oke, next. Nah, kesimpulan dari gaya kepemimpinan demokratis ini itu saya simpulkan, dalam kepemimpinan demokratis ini harus mengedepankan adanya pengakuan dan penerimaan bahwa setiap individu itu adalah makhluk yang memiliki harkat dan martabat yang mulia dengan hak asasi yang sama, di mana kita tidak boleh membedakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, sebagai seorang pemimpin yang demokratis dalam suatu organisasi yang demokratis juga, itu harus mempengaruhi bawahannya, mempengaruhi dalam arti positif ya. Ini supaya pendapat dari bawahannya nanti dalam mengambil suatu keputusan tetap berada di dalam jalur untuk menggapai tujuan awal organisasi. Nah, pemimpin gaya demokrasi ini juga harus mengarahkan anggotanya agar tidak keluar dari tujuan yang telah ditetapkan. Oke, next. Oke, sekian dari webinar pada malam hari ini. Mohon maaf jika waktunya sungguh larut. Jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar ya. Jika ada yang kurang jelas boleh bertanya juga. Mungkin waktunya tinggal ya 5 menit lah, kasih waktu ya. Karena juga ini lagi buat mohon maaf guys, buat yang mau nanya okay. Bisa langsung aja tanya guys, karena waktu kita ya di kolom komentar sempat sepertinya.
Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau misal tidak ada pertanyaan, biar kita lebih atraktif ya, lebih aktif, saya akan kasih satu pertanyaan. Ini gampang aja sih. Kania. Boleh Kania? Kepencet, sorry. Kepencet, oke. Nah, karena Kania angkat tangan, saya kasih satu pertanyaan nih, Kak. Gampang aja, Kak. Nih, tadi kan saya sedikit menyinggung tentang Indonesia. Itu memiliki gaya sistem kepemimpinan demokratis. Nah, kira-kira apakah gaya kepemimpinan demokratis ini cukup efisien untuk diterapkan dalam setiap organisasi kepemimpinan, termasuk di negara kita tercinta yaitu Indonesia? Silakan Kak, singkat aja Kak. Apakah efisien gitu diterapkan di negara Indonesia? Di organisasi-organisasinya? Dia efisiensi, tapi harus ada tambahannya juga, nggak hanya cukup demokratis juga ya, harus agile juga sih menurut aku. Oke. Agile itu gimana maksudnya? Coba, boleh singkat aja. Ini yang webinar sih apa ya? Kali ini kan biar atraktif Kak, Boleh Kak, singkat aja Kak. Agile itu tangkas. Oh, lebih tanggap gitu ya dalam menyikapi setiap permasalahan di masyarakat di Indonesia ya. Itu ya Kak. Seperti itu ya Kak. Iya, kurang lebih. Oke. Terima kasih, cukup ya pertanyaannya. Iya. Oke. Saya kira cukup pada malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman atau rekan semua yang sudah bergabung di webinar pada malam hari ini. Mohon maaf jika waktunya larut ya. Sekian dari webinar kami. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih. Boleh live ya teman-teman. 1 menit lagi ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Boleh live. Terima kasih semuanya. Thank you. Itu yang kirim di grup mendingan langsung di save soalnya dia kalau kelamaan hilang.